Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juanjan, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat diagram dendrogram, basic dendrogram menggunakan D3JS. Jadi untuk membuat diagram ini, yang pertama kita harus mempersiapkan dokumen HTML. Yang kedua adalah sumber data. Jadi sumber data yang akan saya lakukan pada video kali ini itu dari format JSON. Dan di sini ini adalah datanya. Jadi di sini itu terdapat satu bos, dua middle manager, dan tiap middle manager memiliki 4 bawahan. Oke, langsung saja kita melakukan langkah pertama untuk membuat dokumen, yakni mempersiapkan dokumen HTML. Jadi kita buat dulu perintah untuk membuat dokumen HTML-nya. Nah, jadi di sini sudah saya masukkan 3 perintah dasar untuk memulai membuat dendrogram. Jadi yang pertama itu adalah doctype HTML, yang dimana untuk mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah HTML. Yang kedua ini adalah script source https d3js.org. Ini untuk mengambil D3JS sebagai referensi untuk coding. Jadi ini tibanya kayak source code gitu. Nah, selanjutnya kita bikin division dengan ID my database. Ini bebas saja, terserah mau bikin apa. Cuma yang penting kita harus bikin division ini supaya kita bisa meletakkan dendrogram nanti di division di dalam websitenya gitu. Jadi ini harus ada supaya kita bisa letakkan dendrogramnya di dalam website. Selanjutnya kita akan mulai membuat dendrogram. Jadi untuk mulai membuat dendrogram ini kita harus menambahkan perintah script terlebih dahulu. Jadi semua perintah yang akan kita gunakan untuk membuat dendrogram ini harus berada dalam perintah script ini, sehingga nanti dendrogramnya bisa dibuat gitu. Nah, selanjutnya kita membuat dua variabel width dan length. Jadi gunanya variabel width dan length ini dijadikan sebagai referensi untuk menentukan ukuran panjang dan lebar dari diagram yang akan kita masukkan. Nah, itu perlu kita bikin jadi variabel supaya nilai panjang dan lebarnya itu konsisten, dan kita nggak perlu copy paste kita nggak perlu bikin ukuran-ukuran yang inkonsisten sehingga nanti diagramnya tidak proporsional. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan ukuran width dan height ya, maksudnya width dan height itu sebanyak 460. Selanjutnya kita akan membuat kanvas untuk meletakkan dendrogram kita. Nah, setelah kita membuat division di mana kita bisa meletakkan dendrogram, kita harus membuat field atau tibanya kayak kanvas gitu, di mana kita akan meletakkan dendrogram yang ingin kita tampilkan. Itu juga harus dibuat terlebih dahulu di sini, dan perintahnya adalah ini. Nah, di sini kita membuat variabel svg yang mana sudah masuk ke dalam perintah D3 yang kita masukkan perintah D3 select ini, dan kita bikin supaya kanvasnya itu masuk ke dalam ID division yang sudah kita buat tadi, ini my database. Nah, selanjutnya kita buat append svg yang mana ini membuat kanvas svg-nya dengan ukuran yang sudah kita buat berdasarkan variabel yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita membuat append yang mana ini juga membuat margin kayak jarak tepi kanvas itu dengan diagramnya nanti, dan ini juga harus dibuat. Selanjutnya kita akan memasukkan sumber data yang akan kita gunakan ke dalam basic dendrogram kita. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa sumber data yang digunakan itu akan berformat JSON dan ada strukturnya juga tadi sudah saya sampaikan, dan kita akan memasukkannya ke dalam sini supaya nanti bisa dibaca oleh D3JS. Nah, di sini kita sudah memasukkan perintah supaya datanya itu masuk ke dalam dendrogram yang kita buat. Nah, cuma di sini kita cuma baru membuat supaya D3JS itu membaca sumber datanya saja. Kita belum membuat supaya dia bisa mengolahnya. Jadi untuk bisa mengolahnya itu kita harus tambahkan di sini function. Kemudian kita masukkan perintah-perintah yang ingin supaya D3JS lakukan.
Nah, pertama yang harus kita lakukan dalam function ini, kita akan membuat cluster. Nah, cluster ini adalah langkah pertama untuk membuat dendrogram. Nah, ini kita sudah membuat cluster dengan ukuran tinggi dan lebar yang sama dengan yang sudah kita jabarkan tadi. Cuma yang lebarnya ini dikurang 100, karena kalau tidak dikurang 100 itu nanti dendrogram milik bawahannya itu nempel di kanvas yang akan kita buat. Jadi dia kayak terpotong gitu. Jadi kita harus bikin dia kurang 100 supaya dendrogramnya itu benar-benar pas masuk semua ke dalam dan kelihatan semua. Selanjutnya kita akan memerintahkan D3JS supaya memasukkan sumber data yang sudah kita jabarkan ini ke dalam klaster yang sudah kita buat. Nah, ini kita sudah masukkan perintah buat memasukkan datanya ke dalam cluster. Sebenarnya di titik ini kita sudah membuat dendrogramnya. Hanya saja dendrogramnya itu belum kelihatan. Nah, misalnya kalau kita lihat di website, kita coba run websitenya, dia itu masih kosong. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada apa-apa, masih kosong gitu ya, nggak kelihatan apa-apa. Cuma di sini sudah ada sebenarnya dendrogramnya dan kita belum menampilkan dendrogramnya itu. Nah, cara menampilkannya kita harus pertama kita harus menggambar garisnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah perintah untuk menunjukkan garis dari setiap cluster yang sudah kita buat. Nah, di sini kita bisa mengatur garisnya itu kelengkungannya berapa dengan mengatur dua angka di sini. Jadi kalau kita bikin nilainya pengen runcing, garisnya itu lebih runcing, kita bisa ganti angka yang lebih besar, atau kita ingin garisnya itu lebih melengkung, kita bisa kurangi, dan semacamnya gitu. Kemudian kita juga bisa mengganti warna dari garis tersebut dengan ini. Jadi ini ada pada atribut stroke ini warnanya itu warna abu-abu gitu. Nah, ini pada style fill itu kita bikin supaya tidak ada fill-nya, supaya garisnya itu nggak keisi warna, jadi bentuknya akan aneh nanti. Nah, coba kita run dulu. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, itu udah ada garis-garis yang menyambungkan tiap struktur-struktur yang dari sumber datanya gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen ganti warnanya, warna fill ini jadi warna hitam misal. Nah, bentuknya akan aneh. Nah, jadi seperti ini. Itulah kenapa kita harus mendefinisikan supaya fill-nya ini jadi non. Atau kita pengen ganti warnanya di sini jadi warna hitam juga bisa. Nah, ini garisnya bisa lebih terlihat jelas. Oke, itu untuk membuat garisnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik-titik dari setiap cluster-cluster tadi. Ini kan belum ada titik di sini, juga ada belum titik di sini, belum ada titik di sini. Nah, kita akan membuat titik menggunakan perintah berikut. Nah, ini adalah perintah yang kita masukkan untuk membuat titik dari dendrogramnya. Nah, di sini yang bisa kita atur itu adalah bentuk dari titik-titiknya itu. Nah, ini saya bikin supaya bentuknya lingkaran dengan ukuran diameter. Ini mungkin diameter ya, ukurannya 7. Kemudian diisi dengan warna berikut, warna abu-abu kehijauan. Kemudian diberi garis tepi warna hitam, dan tebal garis tepinya itu adalah 2. Nah, kalau bisa kita lihat hasilnya, seharusnya sejauh ini kita sudah bisa membuat dendrogram secara keseluruhan. Kerja kita seharusnya sudah selesai dan dendrogramnya sudah bisa dibuat dengan jelas. Nah, coba kita reload. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa berdasarkan struktur tadi kita sudah mendapatkan gambar dendrogramnya. Nah, ini bisa juga kita edit, misalnya ini warnanya hitam. Terus ini warnanya mungkin abu-abu. Dan tebalnya mungkin lebih tebal, misalnya 5.
reload. Nah, ini jadi berubah. Ya, mungkin seperti itu basic pembuatan dendrogram. Mungkin bisa lebih dieksplor lagi lebih dalam. Dan saya akan menyampaikan sampai sana. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.